Saya percaya bahwa kita yang hidup di generasi internet adalah generasi paling beruntung sepanjang masa. Mengapa? Karena di generasi internet siapa saja punya kesempatan yang sama. Di generasi internet siapa saja bisa melawan status quo, menghadapi segala ketidakmungkinan, bertahan, bahkan menjadi pemenang. Saya lulus SMA, saya punya kesempatan untuk pertama kalinya keluar dari kota kelahiran saya. Saya kemudian kuliah di Bina Nusantara. Saat kuliah, saya mencari pekerjaan sampingan dan itulah pertama kalinya saya jatuh cinta kepada internet. Saya kerja dari jam 9 malam sampai 9 pagi setiap harinya untuk menjaga warnet. Selulus dari kuliah, saya selalu ingin bekerja di perusahaan internet, namun pada saat itu tidak ada perusahaan-perusahaan internet yang saya kagumi kantornya ada di Indonesia. Lantas saya kemudian bekerja kantoran selama lebih dari hampir 10 tahun. Di tahun 2007 saya memiliki ide untuk membangun Tokopedia. Ya, Tokopedia berusaha untuk memecahkan dua masalah besar di Indonesia. Yang pertama dari sisi pembeli, sebenarnya antara satu individu yang tidak mengenal individu lain, terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan, susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Tokopedia hadir untuk menjawab memecahkan masalah kepercayaan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya Indonesia adalah negara yang sangat UMKM-nya sangat bertumbuh besar. Individu dan pemilik bisnis ingin selalu mengembangkan bisnis mereka secara online, namun tidak ada wadah yang benar-benar efisien untuk mereka mengembangkan bisnis mereka. Pada 2014 kemarin, Tokopedia berhasil menjadi perusahaan internet pertama asal Asia Tenggara yang mendapatkan pendanaan sebesar $100 juta dari SoftBank dan Sequoia Capital. SoftBank sendiri adalah investor di balik kesuksesan Alibaba, Sequoia Capital adalah investor di balik kesuksesan Google, Apple, YouTube, Instagram, WhatsApp. Ini menjadi milestone tersendiri untuk perusahaan teknologi Indonesia. Mengapa? Karena dengan investasi besar tersebut masuk ke Indonesia, Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai negara pasar. Indonesia akhirnya dipandang sebagai negara yang mampu melahirkan entrepreneur maupun perusahaan teknologi internet yang mampu bersaing secara global. Tokopedia sendiri kami mempunyai tiga value atau 3 DNA yang kita pegang kukuh. Yang pertama adalah fokus on consumer. Kenapa? Karena kami percaya marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia. Marketplace hanya bisa sukses jika kami berhasil membantu orang lain menjadi lebih sukses. Yang kedua itu adalah growth mindset. Di Tokopedia ada 80% dari employee atau staff Tokopedia itu rata-rata adalah fresh graduate. Mereka tidak punya pengalaman satu sama lain. Dan sering sekali ketika diberikan sebuah tugas, mereka pasti kebingungan dan datang kepada saya, dan saya selalu merefer quote-nya Henry Ford. Henry Ford mengatakan, whether you think you can or you think you can't, you are both right. DNA terakhir adalah may it happen, may it better. Ketika kami punya ide, ketika kami punya tujuan, kami akan memfokuskan seluruh energi kami untuk mengubah ide tersebut menjadi realita. Jadi benar-benar ke may it happen terlebih dahulu. Setelah may it happen, baru kami biasanya mengambil satu langkah mundur dan memikirkan bagaimana kami bisa membuat itu menjadi lebih baik. Namun untuk membangun perusahaan teknologi, terutama yang skalanya bersaing secara global dan profitability-nya tidak bisa didapatkan dari hari pertama, maka funding itu menjadi sebuah hal yang sangat esensial. Kita bisa lihat seluruh perusahaan besar dunia seperti Google, Facebook, perusahaan teknologi besar dunia, ya mereka sebenarnya melalui fase yang sama. Pasti ada proses funding sampai nantinya menjadi perusahaan publik. Mereka menciptakan nilai terlebih dahulu, nilai di masyarakat, bukan fokus di profitability. Jadi tergantung fokusnya. Misalnya para UMKM yang bergabung di Tokopedia, mereka sendiri adalah startup, bahwa mereka tidak perlu mencari funding dan seterusnya. Tokopedia sudah provide platform tersebut gratis untuk mereka. Kami sendiri di Tokopedia menyaksikan misalnya ibu-ibu rumah tangga, pekerja kantoran, mahasiswa-mahasiswi, mulai dari nol, banyak sekali di antara mereka yang sekarang omsetnya bahkan ada yang bahkan mencapai miliaran dan mampu membuka 40-50 lapangan pekerjaan di sekitar mereka. Selama 5 tahun terakhir, saya terinspirasi sekali menyaksikan bagaimana UMKM Indonesia, ibu rumah tangga, pekerjaan kantoran,
kerja kantoran, mahasiswa-mahasiswi itu memanfaatkan Tokopedia untuk mengembangkan bisnis mereka. Dari kecil-kecilan, berusaha membangun reputasi. Sebagian di antara mereka sekarang sudah bahkan mampu mempekerjakan 40-50 orang dengan omset yang cukup besar. Iya, di Tokopedia sampai hari ini Tokopedia masih gratis. Jadi lebih yayasan daripada yayasan. Kami melakukan subsidi terhadap seluruh transaksi sehingga para UMKM di Indonesia itu bisa memanfaatkan Tokopedia secara gratis. Jadi tidak ada profitability di sini. Saat ini masih membangun pasarnya. Itulah sebabnya kenapa Tokopedia terus berusaha, saya dan Tokopedia terus berusaha mencari pendanaan. Dengan pendanaan $100 juta tersebutlah, maka Tokopedia masih mampu terus mengembangkan pasar yang ada di Indonesia dan mengedukasi pasar. Sehingga tidak ada risk, tidak ada barrier of entry untuk tadi UMKM Indonesia, individu, pemilik bisnis kecil yang ingin mencoba berbisnis online. Mereka bisa terkoneksi ke seluruh bank di Indonesia, mereka bisa bekerja sama dengan seluruh logistik partner kami tanpa dikenakan biaya apapun. Bagi teman-teman yang punya visi dan misi untuk membangun Indonesia lebih baik dengan semangat entrepreneurship, ayo hadir di Idea Fest tanggal 7 dan 8 Agustus di Jakarta Convention Center. Saya tunggu.